bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrama dzissyaibatil muslim." Sesungguhnya termasuk pemuliaan seorang muslim kepada Tuhannya Allah adalah menghormati orang tua yang mempunyai uban dalam keadaan beragama Islam. Wa hamilil Qur'an ghairal ghali fihi. Dan yang kedua adalah memuliakan para penghafal Al-Quran dan ahli Al-Quran tanpa melampaui batas. Jadi malam ini kita bahas tentang masalah haramnya menghina dan meremehkan orang yang sudah tua dalam Islam, ya, dan cirinya mereka beruban. InsyaAllah pekan depan kita khusus membahas masalah menghina para ahli Al-Quran. Kemudian yang ketiga disebutkan wa ikrama dzis sultanil muqsit. Maaf, tadi ada sedikit tambahan, wa hamilil qur'ani ghairil ghalifi wal jafi anhu. Jadi golongan kedua adalah memuliakan Allah itu dengan memuliakan para penghafal Al-Quran yang tidak melampaui batas padanya dan tidak berpaling darinya atau tidak meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, wa ikrama dzis sultanil muqsit. Termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan adalah memuliakan penguasa yang adil. Dan ini akan kita bahas juga insyaAllah di bulan depan, di pekan pertama, masih di bab yang sama tentang masalah tidak bolehnya menghina pemerintah atau pemimpin yang adil. Kemudian selanjutnya di dalam hadis yang nomor 3, ya, di bawahnya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan ini disebutkan di nomor 22.249 urutan dalam Musnad Imam Ahmad, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Jami' nomor 5443, yang berbunyi, kata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yujillu kabirana wa la yarhamu saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu." Artinya, bukan dari golongan kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami, menyayangi yang kecil dari kami, dan tidak mengetahui hak bagi orang yang berilmu dari kami. Jadi kita akan titik beratkan insyaAllah nanti bahasan yang keempatnya, masalah menghinakan para ulama. Jadi ini 4 bahasan nanti akan kita bahas menjadi 4 kajian dosa-dosa tentunya yang kita harapkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada kesempatan ini teman-teman sekalian kita akan bahas bagian pertama, yaitu menghinakan orang-orang yang sudah tua dalam Islam dan beruban. Ini saya katakan tadi bagian daripada hal yang perlu kita perhatikan baik-baik, karena ini sudah disebutkan tadi dalam hadis Abu Daud dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, termasuk memuliakan Allah Azza wa Jalla adalah memuliakan orang-orang yang beruban dalam Islam dan sudah berumur. Ada 2 hal di sini, ya. Syaibah di sini, ya, orang yang sudah berumur, ya. Di syaibah, ya. Dan muslim, sudah beruban, tua, dan dalam keadaan Islam. Jadi 3 syarat ini kalau bertemu, bukan 2 tapi 3, ya. Dia sudah muslim, dia tua, plus dia beruban, ya. Maka ini berarti yang jadi bahasan kita secara khusus, ya. Walaupun kita memuliakan orang secara umum dalam Islam dianjurkan, walaupun masih muda. Tapi kalau ada orang yang sampai tua, Allah masih kasih umur sebagai muslim dan sampai beruban, maka ini berarti punya kedudukan sendiri di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang lain disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar berbunyi, min ta'zimi jalalillahi ikramu thalatha. Termasuk, ya, puncak yang sangat besar dari pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan memuliakan 3 golongan. Termasuk puncak daripada memuliakan dan mengagungkan Allah, yaitu memuliakan 3 orang. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi kalau ada pemimpin yang baik menjalankan tugasnya, maka memuliakannya, mendoakan kebaikan untuknya. Nanti akan ada bahasan sendiri berhubungan dengan masalah ini insyaAllah. Itu bagian daripada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam hadis ini dikatakan wa dzsyaibatil muslim, dan juga memuliakan orang yang sudah tua dan beruban sementara dia beragama Islam.
Kemudian yang ketiga, wahamil Quran, dan para penghafal Al-Quran. Nah ini semua memang harus kita muliakan. Berarti lawan daripada pemahaman hadis ini, kalau ada orang yang menghinakan mereka, berarti bagian daripada dosa. Ya, karena pemahamannya, perintahnya adalah kita harus memuliakan mereka. Sebagaimana memang itu termasuk dalam memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah riwayat, diriwayatkan oleh Tirmidzi, pernah ada satu orang yang sudah tua dan beruban muslim, datang dari luar kota Madinah, kemudian ingin bertemu dengan Nabi SAW. Namun beberapa orang sahabat belum memahami tentang masalah hukum ini, mereka anggap biasa saja. Ya mungkin kalau kita lagi antri, atau lagi ada tempat duduk pas-pasan, ya, kemudian ada orang yang tua sudah beruban, kita harusnya dahulukan mereka. Itu bagian daripada mengagungkan Allah. Rupanya beberapa sahabat anggap, ya sudahlah, kita sama-sama aja, tua muda sama aja. Lalu mereka tidak memberikan tempat duduk kepada orang yang sudah tua ini. Apa kata Nabi SAW waktu dengar itu? Laisa minna man la yarham saghirana wa ya'rifu syarafa kabirana. Bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi yang masih muda atau anak-anak di antara kami, dan mendudukkan dan memuliakan orang tua di antara kami. Jadi Nabi SAW menegur sahabat hanya karena tidak kasih tempat duduk orang yang sudah beruban dan tua tadi. Padahal sebenarnya mereka bukan menghinakan, ya, cuma merasa ya sudah satu sama yang lain sama aja. Ternyata memuliakan orang yang sudah beruban dan tua ini bagian daripada perintah Nabi SAW. Sebagaimana juga tentunya yang tua dimuliakan, didahulukan, yang tua juga menyayangi yang kecil. Ya, itu jadi bahasan juga tersendiri ya. Tentang masalah di sini Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami. Ini ada bahasan sendiri. Nanti akan kita bahas juga insyaAllah binillahi ta'ala tentang masalah itu ya. Semoga satu waktu nanti dibahas tentang tidak bolehnya seseorang itu cuma tahu marah, mukul anak-anak kecil ya. Sampai kadang-kadang di masjid itu sepertinya mereka sudah melakukan pelanggaran yang sangat besar hanya karena mereka lari-lari misalnya. Padahal sebenarnya ini bisa dirangkul ya, bisa dibuatkan program-program. Di sebagian tempat ibadah orang-orang non-muslim itu malah diajak nyanyi-nyanyi, dikasih makanan ya. Sebenarnya dalam Islam bukan kita disuruh untuk menyanyi bersama anak-anak, tapi paling tidak kita merangkul mereka. Kita merangkul mereka, kita membuatkan program yang menarik misalnya. Ya, sehingga akhirnya atau diberikan pemahaman yang tepat, diberikan makanan dan minuman yang cukup sehingga mereka memang tidak sampai mengganggu program berada di masjid ya. Walaupun bahasan ulama cukup panjang lebar masalah ini. Ada yang sampai membahas tentang detail kapan anak laki-laki bisa diajak ke masjid. Ya, karena memang ada umur-umur tertentu mereka belum faham ya. Anjuran ada sebagian ulama mengatakan adalah berpegang pada hadis Nabi SAW, perintahkan anak kalian sholat di umur 7 tahun dan pukul mereka di 10 tahun. Berarti di sini ada penyebutan 7 tahun. Nah di situ baru diperintahkan untuk sholat. Untuk diajarkan sebelumnya gak masalah. Tapi untuk penegasan itu mulai umur 7 tahun. Berarti seakan-akan di sini pendapat pertama mengatakan lebih baik mereka diajak di umur 7 tahun. Karena sudah lebih berakal lah, ya, tidak lari-lari lagi ke sana sini. Ada juga yang mengatakan tidak, ini bukan jadi tolak ukur. Pendapat mengatakan bahwasanya selama anak itu bisa diberikan pengertian, bisa diberikan penjelasan, walaupun umurnya masih 4-5 tahun, tidak ada masalah. Ya. Tapi tidak disarankan membawa anak-anak yang masih sangat kecil. Ya. Kecuali mereka yang masuk ke dalam masjid, maka jangan dibiarkan keluar. Karena Nabi SAW pernah menggendong cucu beliau dalam hadis Bukhari, sementara beliau sholat dan dilihat oleh para sahabat. Dan dalam riwayat sahih yang lain, pernah Nabi SAW sujud lama sekali, sampai sebagian sahabat mengatakan, kami mengira terjadi sesuatu yang buruk pada Nabi SAW. Ternyata setelah beliau salam, baru kami lihat di pundak beliau ada Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma. Lalu waktu ditanya, Nabi SAW mengatakan, saya tidak ingin mengganggu ya mereka pada saat sedang menaiki punggungku. Padahal beliau sedang sujud dan mengimami sholat. Kan gitu. Nah kalau sudah masuk dalam masjid itu berbeda. Tapi kalau baru mau diajak, ini yang dibahas oleh para ulama. Itu mungkin ada bahasan sendiri. Tapi yang jelas di sini ada Nabi SAW mengatakan laisa minna, bukan dari golongan kami, berarti ada ancamannya. Nah ini kalau Nabi SAW mengatakan bukan dari golongan kami, ini berarti ancaman. Ini bahasa santun tapi ancaman, seakan-akan bukan dari kaum muslimin, kan gitu. Dan saksi bahasan kita adalah yang tidak memberikan kemuliaan kepada orang yang sudah tua.
Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan tentang masalah keutamaan orang yang tua, ya, beruban dalam Islam. Kalau saya coba cari penelitian, memang biasanya di umur 30-40 tahun sudah mulai ada uban, tapi memuncaknya di umur 60-70 tahun. Jadi makin tua sebenarnya makin banyak uban, ya. Tapi selama dia tua dalam kondisi muslim dan beruban, ini yang kita sedang bahas, ya. Dan berarti di sini tidak masuk kalau yang masih muda terus beruban, ya. Itu mungkin beda lagi, dia masuk tetap ke masalah kasus anak yang lebih muda yang harus disayangi, ya, diberikan perhatian, dirangkul, kan gitu. Tetapi kalau yang sudah tua baru masuk dalam bahasan ini. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi dengan sanad hasan, "Asy-syaibu nurul mu'min, la yashibu rajulu syaibatan fil islami illa kanat lahu bikulli syaibatin hasana wa rafa'a biha daraja." Yang artinya sesungguhnya beruban itu cahaya, kata Nabi SAW, bagi orang-orang, atau cahaya bagi orang-orang beriman. Dan tidak ada seseorang yang beruban dalam Islam, dia sampai tua beruban dan masih dalam keadaan Islam, kecuali Allah akan berikan dia untuk setiap rambut ubannya pahala, dan juga diangkat, ya, dengan uban tersebut dia 1 derajat. Jadi diangkat 1 derajat. Ini bisa bermakna tentunya dia dikasih pas rambut itu tumbuh 1, atau memang dihitung per harinya Allah Subhanahu wa taala berikan dia pahala selama uban itu ada di kepalanya, kan gitu. Itu Allahu alam, Allah Maha Pengasih dan Maha luas rahmatnya tentang masalah itu. Tapi ini menandakan memang berarti punya kedudukan sendiri. Dalam riwayat yang lain, saudaraku seiman, disebutkan juga, riwayat ini disebutkan oleh An-Nasai, "Man syaba syaibatan fil islami kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Siapa yang sampai beruban sementara di dalam keadaan Islam, ya, artinya karena dia sudah tua, gitu ya, maka itu akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat nanti. Riwayat yang serupa juga diriwayatkan oleh Abu Daud, "Ma min muslimin yushibu syaibatan fil islami illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah." Tidak ada seorang muslim pun, dan ini masuk dalamnya muslimah juga sama, perempuan dan laki-laki, yang sampai beruban dalam Islam, kecuali akan menjadi cahaya untuknya pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, "Annahu nurul mu'min." Sesungguhnya uban dalam keadaan muslim itu berarti, ya, cahayanya orang-orang beriman. Dinukil juga sebuah riwayat, teman-teman sekalian, ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adab Mufrad beliau di halaman 120, dan Imam Malik sebutkan dalam kitab Muwatta jilid 9 halaman 58, bahwasanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, "Kana Ibrahim awal man dayyafa ad-daif." Ketahuilah bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang pertama menjamu tamu dengan maksimal, ya. Makanya beliau dapat julukan bapaknya para penjamu tamu. Nah, salah satu ciri Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu kalau makan tidak pernah makan sendiri. Pasti kalau sudah dihidangkan oleh istri beliau, beliau buka pintu lalu ajak siapa saja yang lewat depan rumah makan sama-sama, gitu. Kemudian dikatakan wa awwalun nasi ikhtatana, dan juga dia manusia pertama yang disunat. Wa awwalun nasi qassas syarib, dan manusia yang pertama memotong kumisnya. Maksud sunnah Nabi SAW potong kumis, tapi Nabi Ibrahim AS orang yang pertama melakukannya. Wa awwalun nasi ra'a syaib, dan dia termasuk orang yang pertama melihat uban di kepalanya. Begitu dalam riwayat ini disebutkan. Faqala ya Rabbi ma hadza. Kemudian dia pun bertanya melalui Jibril alaihissalam, "Apa ini wahai Tuhanku?" Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak faham tentang masalah uban. Beliau menanyakan kepada Allah, "Ada apa? Kenapa terjadi perubahan dari rambut hitam ke putih?" Maka faqala Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berkah dan maha tinggi berfirman kepada Ibrahim, "Waqaru ya Ibrahim." Itu adalah kewibawaan. Kewibawaan karena beruban dalam kondisi beriman kepada Allah. Berarti artinya sudah cukup lama waktu dia gunakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ya Rabbi zidni waqara.
Maka Nabi Ibrahim mengatakan, kalau begitu Tuhanku tambahkanlah untukku kewibawaan. Tambahkanlah untukku kewibawaan. Dari sisi yang lain teman-teman sekalian, uban ini memang banyak sekali manfaatnya kalau dalam Islam. Disebutkan oleh para ulama. Di antaranya yang paling mendasar adalah dia pengingat tentang masalah batas umur. Jadi dengan munculnya uban, itu menandakan memang sudah tanda-tanda kematian. Walaupun dia belum tentu mati hari itu juga. Bisa saja mungkin dia mati 10 tahun, 20 tahun lagi ke depan. Tetapi dengan munculnya uban, itu menandakan sudah tanda-tanda kematian. Itu salah satu makna tafsir yang dinukil oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah beliau pada saat menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah Fatir ayat 37. Yang bunyinya, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimina min nasir. Yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ya. Maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Saksi bahasan kita adalah potongan ayat waqad ja'akumun nadhir. Wa ja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian an-nadhir. Peringatan, pemberi peringatan. Nah, di sini ulama tafsir berbeda pendapat tentang masalah apa makna telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ini kan ayat menjelaskan tentang orang pada saat mati, kemudian mereka menyesal karena mereka tidak sempat beramal soleh, tidak sempat taubat. Maka mereka minta dipanjangkan umur atau dikasih kesempatan. Maka Allah mengatakan, bukankah kami sudah panjangkan umurmu sudah cukup? Maksudnya sehari 24 jam, 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 detik, kan panjang sekali. Waktunya cukup lama dan sudah sekian tahun hidup dan telah datang kepadamu pemberi peringatan. Nah, pemberi peringatan ini ada yang mengatakan pertama itu demam. Jadi siapapun pasti di antara kita pernah merasakan demam. Demam itu tanda-tanda peringatan kematian. Ya. Makanya umumnya orang kalau mau meninggal biasanya badannya demam. Sering kalau masuk dokter dicek suhu kan. Kenapa cek suhu? Karena demam itu tanda-tanda. Kalau dia sangat memuncak, apalagi sampai di atas 40 itu sangat terancam, gitu kan? Nah, itu terjadi pada Nabi SAW, manusia paling mulia pun, beliau sebelum meninggal itu demam, sangat panas, sampai disebutkan dalam riwayat beliau minta agar didatangkan beberapa ember atau bejana air untuk dituangkan ke tubuh beliau SAW karena panasnya. Dan beliau juga mengatakan, sesungguhnya demam itu adalah luapan api neraka, maka dinginkanlah dengan air, gitu ya. Terus dituangkan air sampai basah kuyup, lalu beliau mengatakan cukuplah. Pada saat itu memang beliau merasakan demam. Ini pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan uban. Munculnya uban adalah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pernah saya nukil kisah, kalau masih ingat dan saya ingatkan kembali, ada seseorang dari salafus soleh dulu. Dia subhanallah tinggal sekian tahun di Masjid Nabawi, dikira orang gila. Begitu dinukil kisahnya, ya. Jadi dia seorang pengusaha di Madinah, dia seorang yang sukses. Satu waktu dia pernah lihat dirinya di cermin, kemudian dia menemukan ada satu helai uban di jenggotnya. Maka tiba-tiba dia ketakutan pada saat itu. Dia khawatir ini jangan sampai ajal sudah dekat, karena dia pernah mendengarkan tentang masalah salah satu makna daripada firman Allah SWT An-Nadhir dalam surah Fatir ayat 37 itu adalah uban. Maka dia pun mengubah dirinya seakan-akan dia adalah orang gila, sehingga keluarganya semua ya memaafkan dia dari sisi pekerjaan yang ditinggalkan, tapi dia tahu pekerjaan semua berjalan. Orang semua tahunya dia orang gila. Tiap hari tinggal di Masjid Nabawi, kerjanya cuma bersih-bersih Masjid Nabawi, azan dia sholat gitu. Kalau ada orang datang, dia buat dirinya seperti orang gila. Jadi ngomong sendiri segala macam. Orang pikir orang gila. Tapi karena dia tidak mengganggu orang, orang juga biarkan saja. Sampai ada satu anak muda datang dari Irak. Ini yang membongkar kedoknya orang ini. Dia pun datang, kemudian dia tinggal di Masjid Nabawi. Masa itu orang bisa tidur menginap di masjid. Dia nginap di masjid 2-3 hari. Dia perhatikan semua orang di sana yang lagi ibadah segala macam. Terus dia perhatikan orang ini. Agak unik orang ini. Dilihat dari jauh sama dia. Kalau tidak ada orang, dia baca Quran, dia berzikir. Dia bersihin masjid. Tapi kalau ada orang dekatin, dia pasti ngomong sendiri, ngoceh. Seperti orang gila gitu. Tapi dia penasaran, diikutin terus orang ini. Tapi uniknya, orang ini tidak tahu kalau diikuti sama anak muda ini. Setiap malam, orang ini
yang tadi sudah beruban dan dikira orang gila itu selalu ke kuburan Baqi. Kuburan yang ada di situ, kuburan para sahabat yang memang Nabi SAW sering kunjungi. Kemudian dia selalu berdoa sambil mengatakan, ya Allah, kapankah waktunya itu datang? Kalau itu datang maka maafkanlah aku, terimalah amal-amalku. Terus begitu sambil dia menangis. Udah kembali lagi ke Masjid Nabawi, dia tidur di Masjid Nabawi, dia bersih-bersih masjid, dia sholat 5 waktu. Jadi dia ingin supaya tidak ketinggalan sholat 5 waktu, ya, dia selalu di Masjid Nabawi. Sampai anak muda ini curiga, karena tiap malam sama, dan tiap hari sholat selalu di saf awal. Kalau tidak ada orang lihat, baca Quran, zikir, membersihkan masjid. Ini orang tidak mungkin gila. Pas subhanallah hari mau pulang di hari ketiga, dia datangi orang itu, orang yang menganggap atau dianggap gila itu didatangi sama anak muda lalu mengatakan, dia pamit sama seorang yang biasa ditemui di masjid selama 3 hari di masjid, di saf awal segala macam, lalu kemudian dia datang kepada orang tersebut, lalu dia salaman, dia mengatakan, saya mau pamit, saya mau pulang ke Irak. Lalu orang itu buat dirinya seperti orang gila, dia ngomong sendiri. Lalu anak muda ini mengatakan, wahai paman, tidak usah anda buat diri anda seperti ini, karena saya tahu dan saya yakin anda bukan orang gila. Terus dia terdiam karena tidak ada orang, lalu orang itu mengatakan, kenapa kau ucapkan itu? Kata anak muda ini, karena saya selama 3 hari memperhatikan apa yang anda lakukan. Tidak ada orang gila seperti ini. Azan di saf awal, kemudian kalau tidak ada orang lihat dia baca Quran, berzikir. Anda setiap malam ke Baqi kan? Rupanya orang ini kalau ke Baqi lagi ziarah kubur dan berdoa sama Allah, tanya kapan dia akan meninggal dunia, dia minta supaya Allah maafkan kalau dosanya, Allah terima amalnya. Itu tidak mungkin orang normal, dan memang dia tunggu orang semua sudah tidur, gak ada orang yang tahu. Tapi anak muda ini ikutin diam-diam. Dia bilang, saya ikutin anda. Selama 3 hari ini anda ke Baqi dan anda mengucapkan ini dan itu. Lalu orang itu pun mengatakan, memang betul yang kau ucapkan, saya bukan orang gila. Lalu anak muda ini penasaran, dia mengatakan, apa kira-kira kisah anda? Dia bilang, beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat diri saya di cermin, lalu saya temukan ada 1 uban di jenggot saya. Kemudian saya khawatir jangan sampai saya lalai dari ibadah, maka supaya saya bisa meninggalkan ya beban-beban dunia ini, toh pekerjaan saya sudah berjalan, bisnis saya sudah jalan, anak-anaknya sudah kembangin, saya buat diri saya begini. Dengan begini saya leluasa urus masjid, leluasa sholat 5 waktu, dan ini ijtihad dia pribadi ya. Tapi seperti itulah ya. Ada juga yang mengatakan makna yang lainnya adalah meninggalnya kerabat-kerabat terdekat, tetangga-tetangga, kenalan kita. Siapa di antara kita teman-teman yang punya kenalan yang semuanya masih hidup? Saya kan sudah ada yang meninggal, nah itu juga diistilahkan dengan nadhir. Ada juga yang mengatakan lahirnya keturunan, anak-anak, ya. Itu berarti menandakan juga tanda-tanda kematian karena sudah ada regenerasi, calon penggantinya. Walaupun dia tidak harus mati di situ, waktu itu dia bisa mati beberapa tahun ke depan, tapi tetap itu sudah tanda-tanda. Karena sebagaimana kita gantikan orang tua kita, kita pun akan digantikan lagi oleh manusia lain. Nah seperti itulah. Oleh karena itu setiap orang harus hati-hati sekali agar bisa faham kalau kematian sudah dekat. Nah itu salah satu kata ulama hikmah kenapa orang sudah tua dalam Islam dihormatin, ya itu karena memang mereka sudah dekat dengan masa-masa pulangnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmah-hikmah luar biasa gitu ya. Selain tadi sudah disebutkan dia akan jadi cahaya hari kiamat, akan diberikan per 1 helainya pahala, ya kan seterusnya. Baik, selanjutnya salah satu contoh yang pernah dipraktikin oleh sahabat, ya, tepatnya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Samurah bin Jundub ini sahabat Nabi yang waktu Nabi SAW meninggal umurnya sekitar 20 tahun. Karena waktu perang Uhud di tahun 3 Hijriah umurnya masih 13 tahun dan dia termasuk sahabat yang diizinkan ikut berperang karena dia mahir dalam bergulat, ya. Dia sama satu lagi namanya Rafi ibn Khadij. Rafi ibn Khadij ini radhiyallahu anhu mahir memanah, ya. Dua-duanya ya bisa dikatakan hanya 2 orang ini sahabat yang 13 tahun diizinkan pada saat itu untuk berperang. Nah, Nabi SAW meninggal di tahun 10 atau awal tahun 11. Berarti waktu itu umur 13 tahun ditambah sekitar 7 tahun berarti sekitar 20 tahun umurnya waktu Nabi SAW meninggal. Nah, Samurah bin Jundub sama dengan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin As, Anas bin Malik, Usama bin Zaid. Ini sahabat-sahabat yang masih mudah sekali di saat itu ya. Tapi mereka banyak menghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dinukil dari Samurah bin Jundub beliau pernah mengatakan dalam riwayat Muslim, laqad kuntu ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam gulaman, fa kuntu ahfadu anhu. Saya dulu waktu di masa hidupnya Nabi SAW adalah anak kecil, masih belasan tahun. Tapi aku banyak menghafal
hadis-hadis dari Nabi SAW. Fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rijalan hum asannu minni. Dan tidak ada yang menghalangiku untuk mengucapkan hadis itu, ya, kecuali karena aku lihat di sekitarku masih ada orang-orang yang lebih tua dari aku. Jadi karena memuliakan orang-orang yang lebih tua, maka beliau tidak mau menyebutkan hadis, ya. Jadi di sini kita lihat bagaimana salah satu contoh saja yang disebutkan oleh Samura di sini. Kalau ada dalam satu majlis, ada mungkin ilmu yang kita tahu, tapi di situ ada orang yang lebih tua dan mungkin dia lebih faham, maka kita dahulukan mereka yang berbicara. Itu juga pernah dinukil di riwayat sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau waktu Nabi SAW tanya tentang ada satu pohon yang kalaupun ditiup oleh angin daunnya tidak akan bergerak, dan itu ibarat orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin itu tegar dengan keimanannya, karena mereka memang tidak akan goyah dengan godaan apapun dunia ini. Maka Nabi SAW tanya, siapa yang tahu pohon itu? Kata Abdullah bin Umar, saya tahu pohon itu sebenarnya, tapi saya tidak ingin menjawabnya karena di depan saya banyak orang-orang yang lebih tua. Dan itu adalah pohon kurma, ya. Pohon kurma daunnya kuat, gitu ya. Walaupun ada angin dia tidak terlalu bergerak, ya, gitu. Maka dia mengatakan, saya tahu jawabannya, tapi saya tidak ingin menjawab karena di situ ada orang-orang yang lebih tua, ya, gitu. Jadi memang kita disuruh seperti itu. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan kabir, dahulukan orang yang lebih tua, dahulukan dari orang yang lebih tua, ya. Bermula dari kedua orang tua kita, saudara kita yang lebih tua, ya. Kalau teman-teman sudah tahu hukumnya, alhamdulillah. Kalau belum tahu, pengganti orang tua itu termasuk kakak-kakak kita yang lebih tua, ya. Kakak laki-laki, kakak perempuan. Kakak laki-laki itu kayak pengganti ayah, kakak perempuan itu seperti pengganti ibu, ya. Itu kita muliakan mereka, ya, setelah kedua orang tua kita tidak ada. Semasa hidup pun kita bisa muliakan, tapi maksudnya dimuliakan di sini sebagai pengganti orang tua. Memang sudah seperti itu. Nah, termasuk juga orang-orang yang lebih tua dari kita dan apalagi punya jasa, kayak para guru-guru, ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, saya akan terus berterima kasih seumur hidup saya dengan seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Jadi seorang yang menasihatin, itu menghormati, memuliakannya. Dan juga Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya akan terus siap berkhidmat seumur hidup saya kepada seseorang yang mengajarkan kepadaku satu huruf. Nah, ini diantaranya. Berapa banyak orang subhanallah tidak memuliakan gurunya. Mungkin dulu dia belajar, sekarang dia merasa sudah lebih pintar, akhirnya dia merasa anggap remeh gurunya, gitu kan. Padahal sebenarnya mungkin guru SD-nya dulu yang mengajarkan dia matematika, yang mengajarkan dia dasar-dasar bidang ilmu pengetahuan, walaupun sekarang mungkin dia lebih pintar, tapi tidak perlu kita meremehkan mereka, ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk tawadhu, merendah, walaupun kita merasa punya ilmu, walaupun kita tahu, tapi kita tetap muliakan orang yang lebih tua. Tentu ini berlaku kalau kebenaran itu ditegakkan, ya. Jangan sampai misalnya ada orang-orang tua, tapi mereka bicara salah, mereka bicara maksiat. Lalu untuk mengatakan tidaklah, untuk menghormati orang tua tidak usah saya ngomong, itu keliru. Bukan itu pada tempatnya, ya. Makanya Iyas Al-Muzani rahimahullah, seorang ulama tabi'in, beliau masih muda dulu, pernah bertikai dengan seorang yang tua, lalu masuk di pengadilan. Tapi Iyas Al-Muzani tahu dia benar. Orang tua ini salah, kalau nggak salah ngambil barangnya dia, gitu ya. Dan orang tua ini memang salah gitu, memang dia sedang salah. Masuk ke pengadilan, kemudian hakimnya memberikan kesempatan yang tua bicara dulu, kemudian baru Iyas, ya. Tapi Iyas Al-Muzani membantah argumentasi si orang tua tadi di pengadilan, ya, bahwasanya memang dia yang benar. Akhirnya si hakimnya mengatakan, diamlah kamu hai anak muda, gitu kan, atau hai anak kecil. Maka kata Iyas, kalau saya diam, lalu siapa yang akan menegakkan kebenaran itu? Maka setelah itu hakim pun membenarkan sikapnya, gitu kan, membenarkan sikapnya. Dan Nabi SAW juga memuliakan beberapa anak muda di beberapa titik kejadian untuk menjadi pelajaran buat kita. Seperti kasus bagaimana Nabi SAW mengangkat Usama bin Zaid sebagai panglima perang. Sementara dalam pasukannya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada sahabat-sahabat senior. Lalu Nabi SAW mengatakan, saya tahu ada di antara kalian yang tidak yakin dengan kepemimpinan Usama karena dia masih 17 tahun waktu itu.
diangkat jadi panglima perang. Sebagaimana kalian juga sempat ragu dengan kepemimpinan ayahnya, Zaid bin Harithah. Tapi ketahuilah dia orang yang pantas untuk memimpin peperangan tersebut. Nah ini berbeda. Memimpin itu tidak ada masalah, siapa yang ahli di bidangnya. Tapi tetap tidak boleh orang yang sudah lebih muda ini lalu kemudian menghinakan orang yang lebih tua. Nah seperti itu kurang lebih. Yang lebih harus dihindari adalah menyakiti mereka. Kalau sampai menyakiti ya, menghinakan, menyakiti mereka itu bahaya sekali. Seperti ada anak-anak yang pukul orang tuanya ya. Saya sempat lihat beberapa cuplikan itu bagaimana kasarnya sebagian anak-anak yang sampai tonjokin ayahnya, ibunya, sampai dilemparin makanan dan sekali marah-marahin. Semua ini masuk dalam bab yang utama dalam bahasan kita ya, walaupun kita sudah tidak bahas masalah durhaka sama orang tua, tapi itu hal yang paling mendasar. Baru kemudian semua orang-orang yang sudah tua dalam agama Islam. Pernah terjadi juga di masa Nabi SAW, Abu Bakar radhiyallahu anhu, maaf saya sebutkan riwayatnya, dari Abu Hubairah radhiyallahu anhu, bahwa Abu Sufyan datang kepada Salman, Suhaib, dan Bilal dalam sekelompok orang. Kemudian mereka berkata, demi Allah, tidaklah pedang-pedang Allah mengambil tempatnya dari leher-leher musuh Allah. Maksudnya si Bilal, Salman dan Suhaib ini melihat Abu Sufyan seakan-akan marah gitu dengan Abu Sufyan ya. Kemudian Abu Bakar berkata, apakah kalian mengatakan itu kepada seorang tokoh Quraisy dan pimpinan mereka? Kemudian Abu Bakar mendatangi Nabi SAW. Lalu Abu Bakar memberitahukan hal itu kepada Nabi SAW, dan Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, la'allaka abghattahum. Mungkin kau telah membuat tadi Bilal, Salman dan Suhaib marah karena mereka hanya mengatakan harusnya musuh-musuh Allah itu bisa ditebas dengan pedang-pedang di jalan Allah gitu. Kenapa kau menegurnya? Kenapa kau menegur mereka? Mungkin kau telah membuat mereka marah. La in kunta abghattahum faqad abghatta rabbak. Karena kalau kau telah membuat mereka marah, bisa saja engkau telah membuat Tuhanmu Allah marah. Maka pada saat itu Abu Bakar pun datang dan meminta maaf kepada ketiganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, tinggal teman-teman sekalian kita sedikit tambahkan informasi berhubungan dengan masalah ini, yaitu apakah uban itu dibiarkan dalam kondisi dia memutih ya, atau diwarnahi? Nah, karena memang ada perintah untuk mewarnahi. Nah, sekarang kita jelasin ada 2 poin dulu berhubungan dengan masalah boleh nggak mencabut uban atau boleh atau tidak boleh. Ini jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh, jumhur ulama. Ya. Tapi sebagian ulama ada juga yang sampai pada tingkat mengharamkannya. Ya. Itu kalau masalah mencabutnya. Ya. Tetapi kecenderungan pendapat jumhur itu adalah hukumnya makruh. Nah tinggal masalah apakah dia dibiarkan, masalah yang kedua dibiarkan putih atau disemir. Kan sebenarnya tumbuhnya rambut putih itu sudah cukup untuk mendapatkan semua keutamaan tadi. Kan gitu. Sekarang kita biarkan dia putih atau diwarnahi. Nah ini khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan lebih afdal dibiarkan putih. Biarkan saya memutih. Ada yang mengatakan tidak. Lebih baik diwarnahi. Dan tidak akan hilang keutamaan ubannya. Karena kan ubannya ada. Dan Allahu alam kami pribadi cenderung dengan pendapat yang kedua. Ya gitu. Karena banyak riwayat yang mendukung masalah itu. Di antaranya kasusnya waktu pembebasan kota Mekah, ayahnya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini luar biasa ya. Karena ayahnya dia sama anaknya gitu kan, sama cucunya semuanya masuk Islam dan golongan sahabat gitu. Abu Bakar sendiri ya itu punya ayah. Ayahnya bernama Abi Kuhafa. Itu masuk Islam pembebasan kota Mekah. Anaknya Abu Bakar, Asma, Aisyah masuk Islam semua. Anaknya Asma, ada namanya Abdullah bin Zubair, juga sahabat. Jadi 4 generasi ini sahabat. Kakek, ya, ayahnya Abu Bakar sendiri, anaknya Abu Bakar, cucunya Abu Bakar. Tapi kita masuk kepada ayahnya Abu Bakar, Abi Kuhafa. Waktu Nabi SAW masuk kota Mekah dengan pembebasan, dengan kekuatan pasukan sekitar 10.000 orang, dan takluklah Mekah pada saat itu tanpa perlawanan. Dan waktu itu ada syaratnya ya, siapapun penduduk Mekah yang mau aman, mereka harus tutup pintu rumah mereka.
maka tidak akan diganggu oleh pasukan muslimin. Atau mereka masuk ke rumahnya Abu Sufyan, atau mereka masuk ke dalam masjid wilayah Ka'bah. Nah, semua itu tidak akan diganggu pasukan. Tapi kalau didapat berkeliaran di jalan, itu hukumnya bisa dibunuh. Nah kebetulan salah satu yang masih ada di jalan ayahnya Abu Bakar, Abi Quhafa, tapi sudah sangat tua, 80 sampai 85 tahun umurnya. Semua alisnya sudah putih, rambutnya sudah putih, jenggotnya pun sudah sangat putih. Dan sudah sangat tua. Dia jalan di jalan, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lalu Abu Bakar mendapatkan ayahnya, kemudian dia pun menggendongnya lalu membawanya kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW waktu lihat, Nabi senyum. Nabi SAW mengatakan, harusnya jangan kau bawa dia ke sini, hai Abu Bakar, tapi kami yang harusnya datang untuk memuliakannya. Ini dalam kondisi masih kafir ya, Abi Quhafa. Lalu kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku membawanya supaya dia masuk Islam kepada anda. Kata Nabi SAW, walaupun itu, harusnya kita yang mendatanginya. Lalu syahadatlah ayahnya Abu Bakar, Abi Quhafa. Lalu apa pesan Nabi SAW? Bawalah dia kepada sebagian istrinya, karena kebetulan ayah Abu Bakar berpoligami. Bawalah kepada salah satu dari istrinya dan warnahilah semua putih itu ya dengan warna yang lain, dan hindarilah warna hitam. Padahal umurnya 85 tahun, tapi karena sudah putih semua harusnya kan dibiarkan. Tapi Nabi SAW bilang suruh warnahi dan hindari warna hitam. Nah berarti ada perintah itu. Dan juga ada hadis Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innal yahuda wan nasara la yasbugun fakhalifuhum. Ketahuilah orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir uban mereka, maka kalian berselisihlah dengan mereka. Itu hadis Bukhari Muslim. Jadi harusnya jangan dibiarkan dalam kondisi putih, diwarnahi kan gitu. Walaupun tidak berdosa orang kalau biarkan putih, itu hak dia. Tetapi mana yang lebih afdal, perintah-perintah Nabi SAW untuk mewarnainya. Kemudian juga kita tahu ada sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani, yang berbunyi, inna ahsana ma gayyartum bihi syaiba al-hinna'u wal katam. Ketahuilah kata Nabi SAW, sungguhnya bahan terbaik yang kalian gunakan untuk menyemir uban adalah hinna atau pacar dan katam. Katam itu pohon inai. Ya mirip-mirip sih ya. Biasanya orang Indonesia bilang pacar. Biasanya dipakai untuk hiasin jari jemarinya perempuan kalau lagi menikah ya. Daun pacar itu biasanya gitu. Nah itu sunnahnya untuk pakai. Nabi SAW mengatakan itu. Dan Umar mengatakan sesungguhnya sebaik-baik atau senjata yang paling baik untuk ya menutupi uban yang putih adalah inai ya atau katam tadi. Dalam asar yang lain beliau mengatakan pohon pacar itu sendiri. Kemudian juga disebutkan dari Al-Hakam bin Amr, beliau mengatakan dakhaltu ana wa akhi Rafi' ala Amir Mu'minin Umar. Satu waktu pernah aku masuk menemui Amir Mu'minin Umar bin Khattab ya di masa beliau jadi raja, wa ana makhdubun bil hinna, dan aku menyemir ubanku dengan hinna. Wa akhi makhdubun bis sufra, dan saudaraku itu mewarnahi dengan sufra. Sufra itu bahan yang dari za'faran berwarna kuning. Ya, za'faran itu biasa dipakai juga untuk campuran makanan. Jadi pokoknya dia bisa mengubah ke warna kuning ya. Jadi dia mengatakan aku sendiri pakai yang berwarna merah, warna inai pacar, biasanya merah hitam-hitaman merah gitu ya, dan saudaraku pakai kuning. Lalu Umar berkata sambil menunjuk aku, dia mengatakan faqala Umar hadza khidabul Islam. Ditunjuk dia tadi yang menyampaikan riwayat ini, karena dia pakai henna warna merah, maka dikatakan ini adalah ya cara semiran Islam. Kemudian waqala li akhi Rafi' hadza khidabul iman. Lalu dia berkata kepada saudaraku ya Rafi', ini adalah mewarnai caranya orang beriman. Artinya dua-duanya dibolehkan ya. Cuma yang penting harus menjauhi warna hitam, apapun alasannya. Menghindari warna hitam. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Muslim, gayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawat. Gantilah warna uban itu dari putih dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam. Nah itu yang ditutup di situ warna hitam. Tentu saya bilang tadi ada khilaf di antara ulama teman-teman sekalian tentang masalah hukum mewarnahinya. Apakah lebih baik dibindarkan putih atau diwarnai? Ini khilaf di antara ulama ya.
Kalau dibiarkan putih pun itu tidak ada masalah. Tapi intinya di sini ya boleh diwarnai. Bahkan kalau pendapat tadi yang saya katakan lebih afdal dia coba mewarnainya. Yang penting dihindari warna hitam. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.